RHS rahasia ya, diperiksa oleh Polda Metro Jaya atas pengaduan oleh Joko Widodo pada tanggal 30 April, dimintai klarifikasinya. Jadi ini masih RHS, belum RS. Kalau RS disebut-sebut, tapi RHS masih rahasia. Rismond Hasiholan Sianivar. Saya sudah di ujung telepon. Rupanya Rismond sudah di ujung telepon. Halo bro. Halo bang. Oke, selamat malam. Selamat malam. Bang. Oke. Selamat malam bang. Masih sehat Rismond? Sehat bang. Oke, siap untuk diklarifikasi lagi? Tadi udah ya. Selama 6 jam diklarifikasi. Tapi masih sanggup untuk menceritakan kejadian 6 jam itu, bro? Oh, sanggup dong. Oke. Jadi sebelum kita ngomong tentang materinya, mungkin Anda bisa mengupdate kita jam berapa Anda masuk, siapa yang mendampingi, berapa pemeriksanya, jam berapa Anda istirahat, dan jam berapa Anda keluar. Silakan. Masuk mungkin setengah 11 sampai jam 11, tapi lupa itu bang. Oke. Anggap aja jam 11 karena masih ada perdebatan juga antara Bang Al-Katiri yang mendampingi dan Pak Petrus Celestinus ya. Iya, Petrus Celestinus terkait dengan pasal-pasal yang yang banyak sekali, 8 pasal, 2 pencemaran nama baik, 6 itu pakai juntu, itu 6 pasal, jadi dan mekanisme hukum yang lain lah bang, mungkin setengah jam perdebatan itu, definisi tentang apa maksudnya klarifikasi, bedanya dengan pemeriksaan dan lain-lain, itu menjadi perdebatan hukum gitu loh bang. Jadi setengah jam di situ ya. Halo. Pertanyaan pertama. Oke. Jadi setelah setengah jam berdebat baru ada pertanyaan pertama ya? Iya bang. Oke. Mudah-mudahan Anda ini nggak di jam, nggak disadap ini. Suaranya agak berat nih kayaknya nih. Halo. Oke, ya. Mudah-mudahan ya tidak disadap. Ya. Suara saya jelas nggak bang? Jelas. Ya. Oke bang. Nah, setelah setengah jam berdebat, kemudian Anda langsung ditanya. Iya bang, biasalah identitas, detail banget sih, yang menurut saya nggak relevan, sampai orang tua, sampai keluarga, alamat, pekerjaan mereka masing-masing. Oke. Sebenarnya nggak ada hubungan kan bang? Si Singamangaraja nggak ditanya? Nah, harusnya ditanya keturunan si Singamangaraja atau enggak? Siapa tahu opung kan? Oke. Iya, opungnya nggak ini si Singamangaraja. Silakan terus. Orang tua juga ditanya. Dan segala macam. Pendidikan Anda pasti ditanya dong. Iya bang. Asal pendidikan, terus keahliannya dari mana, gitu kan bang. Jadi itulah pendidikan keluarga terutama yang membuat saya nggak aman sih bang, karena apa kaitannya dengan keluarga saya yang lain. Maksudnya saudara-saudara satu orang tua kan bang. Iya gitu, sampai dicatat pekerjaannya di mana, terus di mana gitu. Berlebihan sih menurut saya. Tapi Anda jawab semua atau Anda nggak jawab? Kayak artis. Hah? Itu yang berkaitan dengan keluarga. Oke. Anda jawab ya. Ini Anda ini suaranya jelas. Kalau nyambung, tapi tiba-tiba kayak nggak jelas begitu. Antara jelas dan tidak jelas. Jangan-jangan di jam lagi Anda. Enggak ya? Nah. Nama istri. Ya. Saya
saya aja ya Bang ya. Bang. Kenapa? Lebih jelas. Kenapa? Lebih jelas. Kenapa? Saya. Kenapa? Agak susah. Oh, jadi saya telepon biasa aja dulu ya. Saya telepon biasa. Hah? Saya sih karena kalau pakai cerita saya ini tidak tahu. Wah, ini susah nih suaranya ya. Coba saya telepon biasa ya. Halo. Oh, ini saya telepon biasa. Jangan-jangan telepon biasa nggak bisa lagi kita. Kuotanya sudah overload ya. Coba kita lihat ya. Oh, halo. Konversi Bang. Ini kayaknya lebih baik ini. Iya, saya konversi ke wifi tempat saya karena kalau pakai tri saya, nomor saya malah di antara gedung tinggi jadi susah. Oke, berarti Anda di puncak langit nih kayaknya ya? Iya Bang, itu Bang harus pakai wifi di setempat. Oke. Mudah-mudahan wifi-nya nggak dilemotkan. Oke, silakan. Jadi ditanya keluarga, kemudian ijazah, keahlian macam-macam. Ijazah pendidikan dan keahlian itu deh. Dari mana dapatkan keahlian sudah saya jelaskan semua. Anda jawab semua itu ya? Iya, kalau itu Bang. Oke. Silakan Anda eksplorasi apa saja yang ditanyakan, apa yang Anda jawab, apa yang Anda keberatan menjawab. Kok bisa-bisanya saya lama 6 jam? Apakah Anda merokok dulu gitu? Silakan. Merokok 1 jam. Oke. Silakan. Pertanyaannya diawali dengan akun diskursus. Jadi di situ ada podcast saya dengan Pak Roy Suryo. Ya. Ya di sana Pak Roy Suryo datang ke diskursus, terus saya zoom gitu kan Bang sebagai narasumber gitu. Oh, itu bukan sama Dian Sandi bukan ya? Bukan Bang, yang kami berdua sebelum Pak Dian Sandi kami pernah Pak Roy sebagai narasumber sendiri dipandu oleh Pak Sadono. Nah, Pak Sadono terus saya sebagai narsum tetapi dalam Zoom gitu. Oke. Iya, ditanyalah segala macam tentang podcast tersebut. Oh, nggak salah April atau apa itu. Tapi setelah 26 Maret mungkin ya Bang ya. Tapi saya menolak untuk menjawab. Berkeberatan karena tidak berkaitan dengan lokus. Karena mengajar itu lokus dan tempus delicti ya. Jakarta Selatan. Kau bilang aku ajari. Itu lawyer kau yang ngajarin. Aku cuma ngutip dari kau punya lawyer. Saya. Karena tidak berkaitan, tidak ada relevansinya dengan lokus dan tempus delicti Jakarta Selatan dan 26 Maret 2020 ya saya menolak menjawab gitu meskipun sebenarnya diingatkan sih oleh pengacara sebagai dosen pinginnya saya sikat semua itu pertanyaan. Oke, ya. Karena orang tahu karakter Anda yang biasanya frankly speaking orangnya kan apapun Anda. Iya Bang. Padahal itu mungkin beresiko kan secara hukum, tapi ya karena latar belakang juga sebagai dosen puluhan tahun. Ketika ditanya itu terpancing juga kadang-kadang gitu loh Bang. Tapi udah diingatkan lah gitu Bang. Terus bahkan akun X saya juga ditanya itu berapa post itu Bang. Mengenai analisa RGB. Terus analisa pencocokan wajah dari beberapa gambar yang ada di situ. Terus akun X saya yang berkaitan dengan menguji ijazah yang diupload oleh Pak Dian Sandi Utama gitu loh. Itu semua ditanyakan analisis ilmiah itu gitu loh. Tapi ya karena nggak berkaitan menurut saya ya, dan saya tidak dipanggil sebagai ahli ya saya tidak berkewajiban menjawab itu gitu loh Bang. Jadi berkeberatan untuk menjawab itu. Terus kau sudah pintar rupanya. Wah, kan diajari. Diajari siapa? Diajari oleh lawyermu. Seperti dosen gitu ya. Iya, oke, silakan. Nah, dan yang paling menyakitkan sih, menyedihkan buat saya
bukan untuk pribadi saya, tetapi ada pertanyaan yang paling menyakitkan bagi ya peneliti secara general gitu, bagi bangsa kita gitu, ditanyakan atas otoritas atau hak apa Anda meneliti ijazah yang diupload oleh Dian Sandi Utama. Di situ saya sedih. Apakah dalam hati sih itu Bang? Nggak saya jawab. Cuma dalam hati saya berpikir sebelum menjawab itu, kok peneliti itu punya harus memiliki izin atau otoritas dari lembaga kepolisian ya untuk meneliti apapun yang dia teliti. Ini aduh, sedih sekali saya melihat potret Indonesia zaman ini, Pak Prabowo Subianto. Apakah sekarang di Indonesia ini peneliti itu harus meminta izin dari, misalnya saya mau meneliti ini minta izin gitu ke siapa gitu kan? Padahal kita kan ingin menjawab, sebenarnya ingin menjawab pertanyaan publik, benar nggak apa yang diupload oleh Dian Sandi yang diklaim itu ijazahnya Jokowi itu asli? Ya saya menjawab dengan metode ELA dan deepfake probability itu. Dan Anda jawab atau Anda tidak jawab itu? Tidak jawab ya? Tidak jawab. Karena tidak relevan ya? Tidak jawab itu karena tidak relevan dengan apa ya, kejadian locus dan tempus delicti gitu Bang. Tapi Anda tidak bilang. Saya pikir nonton aja di podcast saya, enggak ya? Memang Pak itu Herianto yang menanya itu sangat mengapresiasi apapun jawaban kita. Itu sih jadi kita punya opsi untuk menjawab atau keberatan untuk menjawab gitu sih Bang. Jadi nggak ada yang bilang berhentilah kau berpikir, nggak ada ya? Kalau kau berpikir, aku juga berpikir. Setelah istirahat gitu kan Bang, saya berpikir terus bagaimana potret Indonesia ini kalau peneliti itu harus minta izin apa yang diteliti gitu loh Bang. Kok sampai sebegini kali Indonesia ini Pak Prabowo, bahwa peneliti pun harus diatur-atur, harus izin atau otoritas dari lembaga apapun. Kan peneliti independen, harusnya itu kan pertanyaan nggak layak ditanyakan oleh polisi, seolah-olah kita butuh otoritas lembaga apapun untuk meneliti apapun. Apakah ada? Kalau saya bertanya sih Bang, waktu saya sambil merokok istirahat itu, saya bertanya, memang ada lembaga yang berotoritas untuk mengizinkan atau tidak mengizinkan kita meneliti apapun? Kecuali kalau Anda bikin biro komersial, biasanya kan ada sertifikasinya kayak lawyer kan? Ada izin sebagai advokat ya kan, ada sumpah gitu. Bahkan saya berpikir juga, pesan saya waktu kuliah dulu di S1 UGM, Pak Dr. F. Susianto itu mengatakan kepada kami, kalau penelitianmu salah nggak masalah, tapi kau jangan berbohong, karena penelitianmu itu kalaupun salah akan dikoreksi oleh penelitian lain gitu loh. Jadi itulah terbukanya penelitian itu, bahwa salah pun asal kau sungguh-sungguh melakukannya dan ternyata salah dibuktikan oleh penelitian lain, itu menjadi objek kesalahan penelitianmu, itu menjadi objek penelitian bagi peneliti lain. Oke, bro, itu kan refleksi Bang. Anda. Coba lagi pertanyaan apa yang kemudian yang Anda jawab, yang kemudian atau pertanyaan-pertanyaan yang kemudian Anda jawab dan tidak jawab yang lain. Ada apa lagi? Pertanyaan yang saya jawab adalah yang berkaitan dengan kejadian di 15 April 2025. Dari mana apa yang kami dapatkan di pertemuan di UGM 15 April 2025. Ya saya jawab bahwa ijazahnya skripsinya Pak Joko Widodo itu diberikan kepada kami memang setelah diminta oleh Pak Roy Suryo. Terus ya dipoto oleh Pak Roy Suryo gitu loh. Kalau saya tidak memoto lagi karena saya sudah pernah memotonya di perpustakaan Fakultas Kehutanan UGM waktu saya datang Maret 2025 itu. Jadi saya pikir saya
nggak perlu memoto lagi, karena setelah saya lihat juga sama saja gitu loh Bang. Dan makanya kau dijadikan 6 jam karena kau jawab. Ada yang kau jawab. Itu aja yang saya jawab ya. Memang Oke, silakan terus. Apanya, dan itu informasi udah pada di publik oleh Pak Roy kan, bahwa di Ainis juga pernah kami ceritakan. Jadi ya memang itu, tetapi ada juga dokumen lain yang disediakan bahkan direkomendasikan atas inisiatif Wakil Rektor UGM ya Profesor Wening, itu untuk berinisiatif agar salah satu yang katanya rekan alumni temannya Pak Joko Widodo itu Saminuddin Barori Towu itu untuk menunjukkan, memperlihatkan kepada kita skripsinya yang lembar pengujiannya itu ya. Pengesahan skripsinya itu tertulis tesis kan tesis, Bang. Iya. Dan hanya ditandatangani oleh satu orang pembimbing, Hasanu Simon, yang ternyata kalau dibandingkan dengan bimbing yang sama di skripsi yang lain itu kan berbeda sama sekali. Itu tanda tangan tahun 86-nya berbeda ya? Iya Bang, atas nama skripsi Suharman kan satu orang nama Insinyur Hasanu Simon SU itu kan berbeda di lembar pengesahan skripsi Saminuddin Barirutu dan di Suharman. Dan di situ saya tanya, ini kok bisa lulus seperti ini Bu Rektor, Bu Wakil Rektor? Hanya satu tanda tangan pembimbing akademik, pembimbing skripsi, tidak ada tanda tangan dekan dan tidak ada tanda tangan dari penguji skripsi. Anda ceritakan itu ke penyelidik ya? Ya. Nah, terus di situ juga bahwa lembar pengesahan skripsi itu sangat modern ya, seperti yang ada pada skripsi Pak Joko Widodo, yaitu ya begitulah, itulah yang paling detail saya ceritakan. Sisanya pertanyaan-pertanyaan tentang metode analisa saya gitu Bang, terkait tadi itu stempel, terus pencocokan gambar antara apa yang dari ijazah yang diupload oleh Dian Sandi dengan foto apa yang dibilang di medsos itu sebagai Dumatno, itu menjadi apa? Saya jawab juga itu bahwa itu pencocokan dua gambar menggunakan deep learning atau sejumlah model neural networks gitu. Saya jawab aja itu menggunakan program dan bisa diuji gitu, Bang. Oke, yang seperti Anda bilang ini objektif ya. Ini open to everybody gitu ya. Iya, tentang analisis RGB juga yang lintasan lintasan stempel itu. Jadi dari keseluruhan pertanyaan itu saya bisa simpulkan bahwa kalau saya merasa bahwa sepertinya kesan saya bahwa peneliti itu kayak gimana ya, kayak nggak punya hak gitu loh Bang, gitu untuk melakukan kajian itu, bahwa seharusnya itu kan dilawan kalau memang saya salah ya coba tunjukkan di mana saya salah, harusnya kan begitu, bukan diwawancarai oleh penyidik yang belum tentu dia punya latar belakang itu. Nanti kalau saya jawab semua bias pula nanti jawabannya, diketiknya terjadi distorsi makna kan Bang, karena kan dia SHMH, belum tentu dia memahami apa yang menjadi objek penelitian saya. Bagaimana mungkin seseorang yang nggak punya latar belakang keilmuan atau kalian itu malah menanyai saya, menginterogasi saya untuk sesuatu yang saya tekuni 30 tahun, kan nggak matching Bang. Saya takut ada distorsi di situ. Gitu. Tapi Anda jawab juga Ella dan lain sebagainya. Kalau Ella itu ya, tapi kalau yang apa itu enggak, hal-hal teknis itu. Yang banyak hal-hal teknis, metode metodologi, metode tentang bagaimana membandingkan itu cuma sekilas saja saya bilang, tetapi precise-nya ya saya nggak bisa ceritakan karena takutnya terdistorsi makna. Oke. Gitu, Bang. Nanti jangan lupa kalau Anda nanti dipanggil sebagai apapun di dalam pengadilan, Anda siapkan naskah tertulisnya selain lisan. Karena kalau tidak nanti malah ribet. Atau Anda siapkan PowerPoint presentation-nya kan, biar paham orang. Jadi itu kan saya sengaja siapkan semua.
baik tertulis, ya, naskah akademik, naskah English, terus bukti-bukti yang metodologi yang saya buat, ini kan harus saya pertahankan. Cuma kan kalau dalam wawancara sepihak seperti itu, apalagi yang menanyai juga nggak punya background tentang itu, takutnya ya terjadi miskomunikasi yang panjang, Bang. Karena menjelaskan ilmu itu kan perlu, it takes time. Belum tentu mahasiswa saya saja saya ajari 1 semester belum tentu mengerti. Gitu, Bang. Ketika Anda menjelaskan soal lintasan stempel yang tidak kena ke jas hitam, kan begitu? Iya, Bang. Ada lagunya, jas hitam dari kulit buaya. Itu tas hitam. Umar Bakri. Jadi ketika Anda menjelaskan lintasan itu tidak kena jas hitam, apa tanggapan penyidik? Dikejar nggak Anda? Tanggapan penyidik ya apa yang saya jawab ya itu aja sih. Dia tidak dari dalam. Kok bisa enggak ya? Enggak bilang? Enggak, Bang. Karena ya too technical sih menurut saya, Bang. Untuk misalnya beda background kan, saya lah menanyai abang tentang hukum. Gimana pertanyaan saya, Bang? Apa enggak saya kayak anak SD? Kan gitu, Bang. Karena domainnya kan, domain keilmuannya kan beda kan, Bang. Gitu, Bang. Ketika Anda bicara bahwa foto itu mirip Dumartno, ya, Budi Utomo, ya. Nah, itu tanggapan penyelidik bagaimana? Ya mencatat saja apa yang catat saya aja. Jelaskan. Iya, saya jelaskan bahwa secara general aja, Bang. Ya, secara general supaya bisa dipahami juga bahwa itu adalah algoritma untuk pencocokan 2 gambar menggunakan model apa yang dinamakan neural networks. Gitu aja, Bang. Itu aja secara general. Nanti kalau itu technical malah miskomunikasi takutnya, Bang. Itu yang saya hindari. Bahwa nanti miskomunikasi itu menjadi titik kelemahan saya kan. Kalau itu banyak jas yang gambar terlalu solid, ditanyakan nggak? Solid kali ini gambar, Bang. Seperti enggak ya? Enggak. Itu terkait dengan video saya menganalisa RGB itu kan, Bang, lintasan di YouTube Bali Academy dan di post di X saya gitu. Cuma ya jawaban saya yaitu untuk menguji keberadaan warna merah menggunakan analisis kanal RGB. Gitu. Itu aja secara sepintas gitu loh, Bang. General lah begitu. Itu, iya. Nah, tetapi ketika Anda mengatakan bahwa foto itu seperti digital bukan foto analog karena begitu rapatnya, itu ditanya enggak ya? Enggak, Bang. Enggak. Enggak. Di ijazah, apalagi yang dipermasalahkan di ijazah? Yang Anda sempat ditanyakan? Yang diupload, yang menjadi fokus adalah yang di ijazah yang diupload oleh Pak Dian Sandi. Iya. Nah, ditanyakan apakah Anda tidak mengkonfirmasi mungkin gitu bahasanya ke Pak Joko Widodo begitu bahwa itu benar asli yang diupload Pak Dian Sandi gitu. Saya menjawab, saya keberatan untuk menjawab itu. Kau tidak jawab. Karena saya pikir emang siapa aku? Memang siapa saya mendatangi Pak Jokowi langsung diterima. Saya kan mendasarkan apa yang diklaim oleh Pak Dian Sandi kan. Rakyat Indonesia bertanya pun tak dijawab. Siapa saya? Siapa saya? Saya kan hanya dalam hati saya sih. Saya kan hanya menjawab pertanyaan publik. Apakah statementnya Dian Sandi itu benar kan? Gitu. Anda nggak bilang itu subject to ya, sepanjang apa yang diupload Dian Sandi itu dianggap benar. Anda bilang itu enggak? Enggak, Bang. Enggak. Saya bilang aja karena tidak ada relevansinya dengan kejadian itu 26 Maret itu. Jadi kalau apa yang perlu saya jawab ya saya jawab sekilas karena kalau 26 Maret itu saya ingat tanggal itu. Saya mengirim surat cinta kepada istri saya, calon istri saya. Tahun berapa itu, Bang? Tahunnya masalahnya. Tahunnya 26 Maret 1992.
Iya, 1992 ya, 26 Maret 1992. Iya, 1992. Berarti itu 33 tahun yang lalu. 33 tahun yang lalu ya, itu. Jadi nah, begitulah Bang. Jadi Oke. Kita ngomong tentang ijazah ya. Iya. Ya, ijazah itu kan Anda mengatakan apa hal yang ditanyakan yang terkait dengan ijazah yang Anda jawab atau yang Anda tidak jawab juga boleh. Yang saya berkaitan dengan ijazah tadi itu ya yang saya jawab yang potongan dari apa itu perbandingan itu kan Bang, dari ijazah yang diupload oleh Dian Sandi terus dibandingkan dengan sejumlah foto itu dengan program itu kan. Nah itu saya jawab bahwa itu perbandingan kecocokan dua citra digital menggunakan model neural network atau jaringan saraf tiruan. Sisanya pertanyaan tentang originalitas dari ijazah yang diupload oleh Dian Sandi, saya kira itu bukan domain saya untuk menjawab, jadi saya berkeberatan untuk menjawab itu. Terkait juga dengan dikonfirmasi nggak dengan Pak Joko Widodo gitu, itu Bang. Itu saya tolak untuk menjawab. Padahal sudah diakui oleh Pak Joko Widodo bahwa itulah ijazah asli dia kan? Secara tidak. Makanya mungkin skripnya disiapkan pertanyaan sebelum kejadian itu Bang. Ya, sebelum Bareskrim ya mungkin ya. Iya. Ya, karena Pak Jokowi sendiri yang kemudian tidak membantah setelah Dian Sandi mendatanginya kan untuk minta maaf kan. Ya itu asli Bang. Katanya. Oke. Sekarang kita beranjak kepada skripsi kan. Nah, iya, Bang. Skripsi tadi kan yang Anda persoalkan apa saja, yang ditanyakan apa saja, yang Anda jawab apa saja, yang tidak dijawab apa saja. Kalau bagian skripsi tadi tuh bagaimana kita mendapatkan itu, ya saya jelaskan memang itu diizinkan, ya terutama 15 April 2025 dipoto, bahkan diizinkan, diambilkan sendiri skripsi itu oleh petugas dari UGM dan disajikan sama kita 15 April 2025. Itu aja, itu yang kita analisa. Kalau too technical, masalah pencocokan string, bagaimana itu Times New Roman, saya menolak menjawab karena itu too technical. Saya takut mereka nggak memahaminya, malah terjadi distorsi informasi gitu Bang. Bagaimana pencocokan string saya lakukan, bagaimana font identification saya lakukan, saya ditanya juga itu, dan saya menolak menjawabnya karena bagi saya itu too technical, yang menurut saya takutnya mereka nggak paham gitu loh. Jadi Anda baiknya separuh ya, di luar tempus dan locus delicti Anda jawab tapi jawab tanggung. Jawab general Bang. Jawab general saja gitu. Gitu loh Bang. Jadi Anda tidak mengatakan soal perdebatan mengenai Times New Roman yang terlalu cantik itu nggak ada mention ya? Nggak ada mention karena masukan dari sejumlah lawyer, karena ini klarifikasi ya kita menjelaskan saja secara general kalau bisa gitu. Kalau too technical nanti takutnya ya itu Bang, ada miss yang gitu yang merugikan saya gitu Bang. Ditanya nggak ketika Anda mengatakan 11.000 triliun % saya yakin bahwa itu palsu? Kata-kata bahwa Anda mengatakan palsu. Iya, ditanyakan. Itu kan terkait dengan algoritma pencocokan string, dengan font identification, dengan dengan terkait juga dengan tidak adanya tanda tangan lembar pengesahan skripsi terkait dosen penguji skripsi. Ya, saya jawab aja dengan general term gitu Bang. Tapi jangan sampai too technical. Tapi ada single statement nggak bahwa Anda mengiyakan bahwa Anda pernah mengatakan ijazah Pak Jokowi itu palsu berdasarkan penelitian Anda? Yang berkaitan dengan 11.000 triliun palsu itu Bang. Apapun, ada yang Anda kan berubah-berubah nilainya kan, makin lama makin besar sampai terakhir 11.000 triliun. Iya, 11.000 triliun palsu. Iya. Itu saya jawab tadi ya, general term atau saya menolak ya, saya lupa itu. Menolak berkeberatan menjawab itu karena bagi saya itu nanti too technical mungkin itu, atau saya jawab lupa persisnya mengapa saya jawab topik saja gitu. Atau saya berkeberatan karena 97 pertanyaan Bang. Berapa? 97 pertanyaan. 9 luar biasa. Kalah Pak Jokowi ya. Pak Jokowi aja cuma 22 pertanyaan.
ingatan persis di Bareskrim, tapi di Polda 35 pertanyaan kalau nggak salah katanya. Setiap pertanyaan spesifik, saya lupa jawaban spesifik saya, tapi itulah bahwa saya menghindari itu teknikal. Kalau saya jawab ya general saja, general topik. Terus kalau tentang bagaimana mendapatkan foto lembar skripsi itu saya jawab itu. Kalau Anda jawab semua, saya kira jam 3 subuh belum tentu pulang Anda. Itulah Bang, bener Bang, 97 Bang. Oke, dalam proses pemeriksaan Anda didampingi oleh siapa saja? Bang Alkatiri. Oke. Berganti-gantian Bang. Ada Pak Girsang, ada Pak Petrus, bergantian Bang. Bergantian satu-satu orang atau ada 2 orang yang mendampingi? 2 orang. Bergantian 2 orang. Kalau nggak salah 6 sampai 8 tadi berganti-ganti. Oke. Itu Bang. Anda nggak diganti nggak ya? Nah itu saya pinginnya diganti Bang. Siapa tahu Anda punya cloningnya kan? Oke, pertanyaan saya adalah selama proses pemeriksaan itu ada protes nggak dari lawyer Anda selain yang di awal setengah jam awal itu? Ada sih Bang, protesnya tentang terlalu banyaknya pertanyaan yang kalau menurut kita bahwa jawaban itu pun belum tentu mereka tahu gitu loh. Maksudnya ini too much detail on research gitu, yang lu sendiri belum tentu bisa memahaminya gitu loh Bang. Bahwa kok judgmental terhadap hal-hal teknis terhadap penelitian orang gitu. Itu sih. Iya Bang. Oke. Dan yang paling penting memang Bang Alkatiri itu bahwa ada katanya undang-undang itu Bang, pasal 77 Bang KUHP ya. Bahwa kalau ini di awal situ bahwa kalau ini harus dihentikan dulu menunggu keputusan di mana gitu, pengadilan mana gitu loh Bang. Itu terkait itu nggak tahu pasal berapa, itu panjang juga perdebatan itu bahwa ini nggak benar gitu loh. Iya, kalau menurut sekuen waktu ya memang yang harus diselesaikan adalah proses pidana umumnya. Itu kan delik aduan tuh yang Anda diperiksa. Iya. Tapi sebelum pidana umumnya perdatanya diselesaikan dulu. Jadi sebenarnya yang harus diselesaikan tuh yang solo dulu. Gitu. Ini sebenarnya bisa ditunda terlebih dahulu, kan ngabis-ngabisin tenaga tiba-tiba kalau putusan mengatakan ijazahnya palsu kan nggak ada gunanya kan. Pengaduan-pengaduan seperti ini. Terkait pasal ITE itu yang banyak kali itu Bang. Ya. 2 junto ini, 35 junto ini, ada 6 pasal itu. Ya sebenarnya kalau juntonya itu lamanya hukuman, lamanya pidananya. Tapi yang paling penting pasal 27A-nya, pasal 32 dan 35. Kalau 27A itu 4 tahun ya kan. Kemudian kalau 32 8 tahun, kalau 35 itu 12 tahun. Jadi kalau digabung ya kira-kira 24 tahun lah Anda kena. Makanya saya bilang ini pasalnya terlalu banyak, koruptor aja pasalnya nggak sebanyak ini. Saya bilang. Aduh. Tapi feeling Anda gimana pada saat pemeriksaan? Ini pertama kali Anda diperiksa di Polda Metro atau di pengadilan manapun? Kalau di pengadilan kan sudah sering menjadi ahli barangkali. Tapi sebagai terperiksa dalam klarifikasi di dalam baru kali ini ya. Baru kali ini, iya. Gimana perasaan Anda masuk di dunia yang berbeda sama sekali ini? Iya, berbeda perspektif sih Bang. Kalau saya sih melihat perspektif hukum dan mungkin kepidanaan dengan kita ilmuwan gitu. Ilmu kan cenderung bebas ya Bang, tanpa batas negara pun nggak ada untuk ilmuwan itu. Kebenaran yang ilmiah yang ada di Indonesia harus bisa diuji juga di Eropa, di Amerika. Jadi berpikir bahwa kebenaran ilmiah itu tanpa batas gitu. Nah kok di sini kok dijadikan objek untuk mau dipidanakan gitu hanya karena ada di sana yang merasa nggak senang dengan hasil penelitian itu kan, tinggal dibantah saja kajian ilmiah saya bahwa ini asli gitu loh. Penelitian Anda salah kan begitu Bang. Itu sih Bang, karena kan ilmuwan berpikir tanpa batas wilayah, tanpa jurisdiksi, tanpa
tanpa mengenal batas-batas sekat-sekat apapun gitu Bang. Itu sih yang membuat saya, oh seperti ini hukum gitu. Oh seperti ini ya dampaknya begitu loh Bang. Sebenarnya tidak juga seperti ini kan. Kalau kita pengennya buku jawab dengan buku kan begitu. Tapi iya, kalau Bang, dalam kasus Bambang tadi buku jawab dengan penjara. Jadi ini kan problem demokrasi kita kan, problem. Iya Bang, itu sih Bang, gitu. Apanya yang saya rasakan tadi waktu diperiksa itu Bang, kok ini orang menurut saya Bang ya, nggak layak menanyai saya tuh technical begini. Anda kan nggak punya background gitu sih Bang, menurut saya sih Bang. Jadi bagaimana saya mau menyampaikan sesuatu yang Anda sendiri bukan domainnya? Itu yang saya rasakan. Kalau saya malah etikal sifatnya. Etisnya begini. Bang, iya. Masa Anda merasa nggak bahwa Anda ditanya untuk sesuatu hal yang akan menjebak Anda sendiri? Iya Bang, lewat metode-metode yang saya lakukan itu kan Bang. Itu. Bagaimana dia mau menjebak saya dengan apa? Gitu sesuatu yang sebenarnya bukan dunianya. Gitu. Kenapa saya mengatakan demikian? Karena inisial Anda kan disebut-sebut tuh sebagai pihak yang dilaporkan. RS kan, T, ES dan K. Iya Bang. RS itu pasti bukan rumah sakit kan? Pasti Rismond Sianipar atau Roy Suryo. Tidak ada yang lain kan? Iya. Nah, sementara status Anda sekarang masih terklarifikasi atau undangan klarifikasi. Tapi kan bukan tidak mungkin besok diundang lagi sudah jadi tersangka. Maksud saya dari sisi etis Anda merasa diperlakukan tidak adil nggak? Kok saya ditanya-tanyai untuk satu hal yang bisa menjebak saya dan teman saya sendiri begitu? Iya Bang, itu saya rasakan juga gitu loh. Dan kok apa namanya nanti penjelasan ilmiah saya malah karena dia dibahasakan secara verbal bagi orang yang bukan domainnya kan bisa jadi maknanya yang lain Bang. Karena bukan wilayahnya yang dia pernah pelajari gitu loh Bang. Bagaimana mungkin nanti saya menjelaskan palsu terus nanti dianggap itu sudah langsung pencemaran gitu, padahal itu sebuah sains gitu loh, fake and authentic begitu. Jadi saya berpikir ini menjebak saya dengan terminologi yang sengaja saya bumikan untuk supaya dia mengerti. Takutnya itu malah bersenjata balik buat saya gitu loh Bang. Gitu ya, sebenarnya saya ingin membumikan supaya ada komunikasi atau dia menulisnya atau mengetiknya juga dengan lebih mudah gitu loh kan Bang. Iya, mungkin nanti kalau kesempatan kalau Anda diperiksa sebagai ahli di Bareskrim, nah itu baru sebenarnya kan? Iya Bang. Sayangnya memang yang bahasa saya yang ingin membumikan malah dijadikan senjata untuk saya. Oke. Gitu loh Bang. Karena di Bareskrim seharusnya Anda diundang kan sebagai pihak yang berpendapat berbeda kan? Tetapi sayangnya di Bareskrim Anda nggak diundang. Kalau Anda diundang kan, kalau Anda diundang seru pertandingan kan? Tidak hanya bermain di separuh lapangan, tapi di lapangan lain juga. Kalau sekarang kan bermain di separuh lapangan, kesannya ya, gitu. Kesannya sih kalau dengan kejadian ini presiden buruk sih kepada Pak Prabowo Subianto. Saya pesankan Pak Prabowo Subianto, apakah saya sedih bukan tentang nasib saya sih, tentang generasi ke depan. Bagaimana opini, pendapat ahli itu, kajian ahli itu bisa berakhir ditanyai oleh polisi yang sebenarnya nggak paham ya, karena latar belakang pendidikannya seperti ini. Jadi kalau saya berpikir Pak Prabowo Subianto, generasi ke depan nih pikirkanlah Pak, jangan ini jadi presiden buruk, bahwa hanya karena pendapat dari kajian ilmiah itu apa gitu ya istilahnya tidak disenangi gitu, jadi menjadi jadi membuat peneliti-peneliti kita ini menjadi pengecut semua nanti Bang. Apalagi ancaman pasal 12 tahun 8 tahun gitu. Bukankah untuk menjadi Indonesia emas Pak Prabowo Subianto bahwa Indonesia ini harus demokrasinya harus matang? Itu
kita kembali ke zaman kegelapan kalau begitu. Iya bang. Ketika Galileo Galilei itu dihukum mati hanya karena mengatakan matahari pusat segalanya, teori heliosentris gitu ya. Iya bang. Gitu. Kan bagaimana bantahan oleh TV yang dibacakan itu pun nggak logis bagi saya. Saya berusaha untuk mengatakan itu karena ya bagaimana mungkin kesimpulan hanya dari rabaan, dirasa terus disimpulkan bahwa itu letter press dan hand press. Kan ini melawan logika sebagai kita yang selalu bertanya dengan logika. Kok bisa itu pakai indera perasa terus disimpulkan bahwa itu ada cekungan, ada hand press, tidak pakai cekungannya berapa ukurannya, pakai tekanannya berapa gitu, ada sensor gitu. Ya, ini bukan ilmiah, masa forensik yang harusnya ilmiah tetapi menjadi produk dari subjektivitas gitu. Okay. Nah ini gitu bang, itulah bang perasaan saya sih. Saya renungi, waduh, bagaimana ya negara ini mau maju kalau demokrasi nggak matang seperti ini hanya karena gak suka penjara seperti para buzzer gitu. Pokoknya kalau kita berpendapat tidak suka dengan tidak setuju dengan Bareskrim, kata profesor dari UGM berhadapan dengan aparat. Wah, luar biasa gimana. Jadi kalau begitu kebenaran itu mutlak, tidak boleh dibantah lagi begitu ya. Yang sepanjang yang saya tahu yang tidak boleh dibantah itu adalah putusan pengadilan yang inkrah berkekuatan hukum tetap. Iya, tetapi dikaji boleh tetap, namanya eksaminasi kan boleh. Kalau dibantah nggak boleh, tapi dieksaminasi artinya diuji secara ilmiah boleh. Itu putusan pengadilan. Di luar putusan pengadilan itu derajatnya makomnya lebih rendah. Termasuk keputusan presiden pun makomnya di bawah putusan pengadilan ya kan? Gitu. Iya, Bang. Oke, Bro, coba kita bacakan ya. Banyak kali orang yang cinta respon sianipar ya. Bukan cinta mungkin Bang, banyakan yang pakai baju Shopee. Secepatnya pakai baju Shopee pembenci gaduh. Ini bergantung. Tapi saya hanya ingin menunjukkan kepada Anda ya. Barangkali Anda pernah mendengar RH Channel, tapi karena Anda sibuk, asumsi saya anggap saja Anda tidak pernah mendengarnya. Saya ingin menyampaikan beberapa hasil dari polling saya yang barangkali penting untuk Anda ketahui ya. Di sini saya terakhir ya, kira-kira 11 jam yang lalu saya bikin polling mana yang Anda lebih percaya dalam soal ijazah Jokowi. Ada 66.000 yang voting, yang mengikuti polling ini. A. Bareskrim Mabespori, B. Roy Suryo dan kawan-kawan, termasuk termasuk Rismon Sianipar. Kayaknya nanti orang baru melahirkan dikasih nama Roy Sianipar, ya kan? Bisa juga. Atau Tifa Sianipar, ya kan? Rizal Sianipar. Jadi yang percaya Bareskrim Mabespori itu cuma 8% saja. Kemudian yang lebih percaya Roy Suryo dan kawan-kawan 92%, bro. Ya, mutlak sekali kan. Kalau misalnya, ini kan bias Refli Harun memang iya, tetapi kalau mau dibantah ini kan ilmiah kan. Kalau mau dibantah ya bikinlah polling yang kira-kira votersnya atau pesertanya ya kurang lebih 66.000 juga, ya kan? Jangan minimum itu outputnya kan uncontrolled dan unbiased ya. Iya. Siapapun bisa di situ ya Bang, tanpa dikondisikan. Tidak bisa disetar-setir kan? Iya. Kemudian ini ada lagi conditional output. Ya, ini tapi dia yang menarik adalah sama ininya tone-nya. Nih, ada lagi saya bikin, apakah Anda percaya keterangan UGM tentang keaslian ijazah Jokowi? 101 yang vote ya. 101.000. Yang percaya 8%. Yang tidak percaya 89%.
Yang ragu-ragu, nah saya kasih ragu-ragu 3%. Oh iya. Karena saya kasih ragu-ragu 3%. Ya, saya kasih room ragu-ragu biar dia tidak merasa didikte kan? Iya, Bang. Nah, kemudian dan yang paling tela ini adalah ini. Bukan tele ya, tela. Yang paling tela ini. Tapi jangan aku dianggap menghina suku kau gara-gara aku logat begini. Dulu biasa ya kita pakai logat-logat tuh biasa dulu kita kan. Biasa, waktu ada pelawak namanya Ron, namanya Darus ya kan, dia Darus pakai Batak, Ron pakai Minang, Warkop ya, Warkop DKI. Nah ini saya tidak up lagi ya, sudah 4 hari yang lalu. Kalau saya up mungkin akan lebih banyak yang voting. Apakah Anda percaya dengan keterangan polisi bahwa ijazah Jokowi asli? Ini saya bikin sehari setelah pengumuman Bareskrim, atau bukan pada hari yang sama pengumuman Bareskrim. 130.000 yang voting, yang percaya 8%, yang tidak percaya 89%, yang ragu-ragu 3%. Waduh. Jadi kalau kita lihat konsisten kan? Iya, Bang. Yang menarik ada lagi teman saya yang memang biasa melakukan research, dia menggunakan Python, dia bilang menggunakan Python, dia kira-kira big data 2 juta kurang lebih. Itu yang ini setuju atau tidak setuju Bareskrim. Yang menyatakan tidak setuju itu kalau tidak salah 94% posisinya. Yang menyatakan tidak setuju dengan Bareskrim. Dan ini juga konsisten dengan tren negatif terhadap Jokowi dan isu ijazah palsu ini. Yang namanya sentimen negatif itu waktu Desember masih 40% sentimen negatifnya. Tetapi tanggal 25 Mei kemarin itu sudah 95 lebih persen. Sentimen negatif terhadap ijazah palsu. Oh, ijazah palsu. Ya, artinya sentimen negatif terhadap Jokowi. Iya, Bang ya. Ya, artinya sama semua dengan dengan hasil tadi. Jadi jangan-jangan nanti itu juga bisa dikriminalkan, Bang, karena itu. Ya, kalau mau kriminalkanlah mesin. Dia yang kasih tahu kita. Ya kan, mesin pollingnya silakan. Itu, Bang, big data kalau voting di YouTube atau di mungkin ini tapi yang paling besar itu, Bang, big data itu. Ya, kalau big data kan gampang. Saya pastikan sama teman saya ini adalah ini source yang bisa diulang, repeatable seperti kata Raymond, repeatable. Silakan katanya bisa. Kalaupun misalnya diulang, maka yang berbeda dimensinya waktu. Waktu kan berbeda kan? Lalu hasilnya ya bisa up and down, tetapi pasti tidak akan luar biasa. Misalnya up-nya, kalau sudah 95, kau mau kemana lagi? Mau up kemana lagi? Jadi kalau seandainya misalnya 95, ya turunlah mungkin 92, 93, 94 kan? Karena N-nya besar. Jadi pergerakan yang kalau misalnya buzzer mau memburu, tak bisa buzzer memburu. Ya kan? Kalau dia mau memburu berapa akun yang dia harus ternak kan? Berarti logika publik ini makin cerdas ya, Bang? Iya, dia itulah. Punya kecerdasan The Intelligence of the Mass itu. Iya. Saya pernah baca bukunya itu, The Intelligence of the Mass. Memang kecerdasan massa ini melampaui bahkan Einstein sekalipun. Iya, kan? Dan saya kira karena didorong oleh hati nurani kecerdasan itu, makanya kecerdasannya muncul kan? Iya. Jadi kadang-kadang kebenaran itu barangkali menemui jalan yang sulit, bisa berkelok berliku, naik turun. Tapi yakinlah pada suatu saat kebenaran itu akan tampak. Kata Dr. Tiva, 3 hal yang tidak bisa ditutupi. 1 matahari, 2 bulan, dan 3 kebenaran. Tapi rupanya ada yang keempat, ijazah. Kalau saya lebih concern kepada bagaimana sih demokrasi kita ini, gitu loh, Bang. Bahwa demokrasi kita ini sampai di sini saja
atau malah mundur, mundur, atau kembali ke zaman primitif gitu yang kita perjuangkan tahun 98, yang saya juga bagian dari masa mahasiswa saat itu, bahwa kita ingin menjadi negara demokrasi yang matang, bahwa berpendapat itu ya sepanjang bisa kau pertanggungjawabkan, apalagi ilmiah, ya harusnya ya menjadi bagian dari wacana publik yang harus dipertahankan. Bagaimana kalau misalnya hanya karena harus yang pro Jokowi yang bisa menguasai publik begitu, atau orang-orang yang pro Jokowi. Ini kan kita lama-lama menjadi negara politburo nanti. Ini orang untouchable, yang ini untouchable begitu Bang. Jadi jangan sampai negara kita dikuasai oleh para elit yang politburo, yang untouchable, yang bahkan kajian ilmiah untuk mengatakan dokumen yang seharusnya dia berutang budi kepada rakyatnya untuk menunjukkannya. Harusnya seperti itu, tetapi kita analisa based on apa yang diupload Dian Sandi dan apa yang saya foto lembar pengesahan skripsi, itu harusnya menjadi hak rakyat untuk bersuara gitu Bang, untuk kita menjadi negara yang demokrasinya matang dan dipuji dan dikagumi di dunia ini. Tapi saya lihat kok kita menuju ke primitif ini. Jadi kalau bicara tentang demokrasi yang apa istilahnya ya, kemunduran demokrasi, apa bahasa Inggrisnya itu lupa saya. Itu tidak demokrasi. Bukan ada jadi regresif ya, tapi bukan regresif istilahnya. Intinya adalah ada terjadi yang namanya kemunduran demokrasi. Bukan the fall of demokrasi, belum. Kita belum jatuh demokrasi kita. Belum ya Bang ya? Belum lah. Jadi kalau kita bicara mengenai demokrasi semu kita Bang. Kalau kita bicara tentang tahap perkembangan demokrasi, itu ada demokrasi yang sifatnya prosedural, ada yang substantif, ada yang partisipatif, yang paling tinggi lah makomnya. Kemudian ada regresif. Kemudian ada yang fail, jadi fail state. Nah kita dikhawatirkan kita regresif, mundur demokrasi kita. Nah kemunduran demokrasi ini sudah dipidatokan oleh Profesor Jimli As-Siddiqi, mantan ketua Mahkamah Konstitusi pertama di, kalau tidak salah, Melbourne University. Jadi dia dibicara tentang kemunduran demokrasi. Jadi mudah-mudahan tidak tambah mundur demokrasi kita gara-gara Richmond hanya meneliti sebuah dokumen tiba-tiba dikriminalkan ya. Mudah-mudahan tidak. Tapi yang jelas Anda sudah dibuat sibuk. Kalau saya sih cenderung merasa sedikit lonely gitu. Terasing gitu di antara peneliti ini, memilih untuk diam meskipun dia setuju dengan very modern. Mana mungkin ada 1985 seperti itu. Mereka memilih, ada yang memilih normatif lah. Itu kan bukan hak kita untuk meneliti. Itu kan dokumen bla 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 gitu. Otoritas kita apa? Ada juga yang mau begitu. Tetapi ada yang setuju tetapi memilih diam. Nah di situ Bang, ketika kaum intelektual merasa bahwa dia pertama harus normatif, bahwa dia harus cuek, nggak mau tahu, bahwa dia seharusnya bisa mengutarakan pendapatnya tetapi memilih menjadi bungkam. Menurut saya di kalangan intelektual Indonesia Bang, itu demokrasi itu sudah fail bahkan menurut saya. Ketika mereka bungkam, memilih bungkam padahal mereka tahu secara basis ilmiah, yang jelas ketika orang takut untuk menyampaikan pendapatnya, disitulah negara gagal menjalankan amanat konstitusi untuk melindungi segenap bangsa. Iya Bang. Bayangkan, kita most of the time selalu berpikir kira-kira ini ada deliknya nggak? Ada deliknya nggak? Bayangkan. Iya Bang. Padahal kita sekolah sampai S3, itu maksudnya ilmu itu dipakai untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, ya kan? Sebagai amanat konstitusi. Iya Bang, sampai saya bilang, untuk apa ilmumu hanya di dalam kelas? Aplikasikanlah untuk publik. Saya bilang gitu sampai saya marah gitu loh. Tapi ya
Tapi mereka memilih seperti itu. What can I do? Oke. Nah, saya ini mau klarifikasi. Mumpung kan banyak pendukung Bro Rismond di sini. Saya dikritik karena tidak mengaku sebagai pendukung Roy Suryo. RH bukan pendukung Roy Suryo. Buang pasang badan. Saya bilang terakhir ini, saya bukan pendukung Roy Suryo. Tapi saya kawannya Roy Suryo. Ngapain saya berdiri di belakang sebagai pendukung? Saya berdiri di samping karena kadang-kadang di depan saya. Sama lah Bang kan. Dan kalau diklaim bahwa kami berkomplot, ada yang membiayai TPUA atau TPUA juga ada membayarin proksi segala macam, itu kan jauh sekali ya. Bahwa saya dengan Pak Roy saja baru-baru ini pertengahan tahun lalu konfrontasi secara diametral tentang rekayasa kasus barang bukti digital Jessica Wongso. Jadi itulah pendapat ilmiah ya. Saya tidak bisa memaksakan Pak Roy, tapi saya menghargai gitu loh. Nah kalau di kasus ini kita satu, ya bukan berarti saya berubah dan Pak Roy berubah, ya memang kebetulan ya punya kesamaan dalam kajiannya sendiri-sendiri. Oke. Itulah ilmiah, itulah indahnya ilmiah itu. Yang jelas, perdebatan. Saya kenal Anda Rismond. Saya minta nomor telepon dari seseorang. Siapa dia itu ya? Waktu itu habis Lebaran saya sakit. Jadi saya tidak begitu tahu Anda punya logat. Jadi. Ya itulah maksudnya Bang. Itulah indahnya perdebatan ilmiah yang bisa memancing, memicu kecerdasan publik. Itu harus dihargai. Kalau nggak ada konfrontasi ilmiah, maka hidup itu jenuh. Dan bahwa sesuatu harus kita terima. Dan tadi seperti Abang bilang, berpikir terus, ini kena delik nggak ya, kena delik aduan nggak ya, kena. Orang Indonesia maju begini, bahwa ruang publik itu tidak diprioritaskan untuk memancing, memicu kecerdasan publik. Bro Rismond, tanyakanlah itu kepada Pak Prabowo Subianto. Kan ya, sekarang kan ada ijazah yang dianggap identik dengan ijazah Pak Jokowi yang diupload Dian Sandi. Itu ijazah 1123 kalau tidak salah nomornya. Anda nggak berusaha untuk melakukan semacam apalagi ELA, face recognition atau apapun itu? Kebetulan saya belum melihat itu Bang, informasi itu. Karena coba memang, nanti kita 1123 ya Bang, karena kan selama ini yang dilakukan perbandingan Mysterious Guest itu 1115, 1117. Nah, itu sudah final kan itu? Udah final. Nah ya. Itu 1123 ada lagi Bang. 1123 ada lagi. Nanti saya kasihkan ke Anda. Itu sebenarnya umum di kompas.com juga ada ya, tapi coba nanti ini karena kelihatannya itu identik ya. Tapi kan kalau ada identik, ada yang tidak identik, ini jadi masalah ini. Iya Bang, gitu loh. Jadi apa ya, tadi itulah statement saya sebelum-sebelumnya juga bahwa uji keidentikan tidak menjawab keaslian, authenticity. Itu udah confirm dalam ilmu pengetahuan itu Bang. Kan kita nggak bisa dong karena Baris Krim yang ngomong terus sesuatu yang sudah default dalam ilmiah malah jadi berubah hanya karena Baris Krim kan Bang. Jadi memang uji keidentikan ya uji perbandingan, bukan authenticity tes. Authenticity tes itu kan kalau material maka dia ke ilmu bahan kan baliknya Bang. Iya. Kan gitu Bang. Luar biasa. Gitu. Dan yang jelas kita minta ya tata kelola pemerintahan yang baik. Makanya saya marah dibilang pendukung Roy Suryo. Karena Roy Suryo bisa berubah, ya kan? Iya, Rismond bisa berubah. Bang Roy, Pak Roy. Iya, tapi saya sudah bilang sama Pak Roy, untuk kasus ini bisa kita satu persepsi ilmiah. Iya. Gitu loh, jadi yang namanya mendukung kasus itu, besok, ya lain lagi. Mendukung itu on agenda, ya kan? Iya, Bang. Jadi kita tidak menuhankan orangnya. Ini yang kadang-kadang ternak ini nggak paham. Digoreng-gorengnya kita katanya mau buang badan. Ada pula komisaris BUMN yang ikut goreng-goreng, dasarnya orang. Jadi kalau memang keilmiahan tidak ada loyalitas personal harusnya Bang. Karena kan dia unbiased, independen.
Dan jadi apa memang kita bebas. Gitu jadi kalau kita cocok untuk agenda ini, ya kita cocok, kita sejalan. Tapi untuk besok belum tentu sejalan, ya kan itu kan. Saya katakan langsung sama Pak Roy, Bang. Waktu di tempat Bang Abraham Samad, Pak Roy, maaf ya, di kasus ini kita memang kajiannya sama, tapi kasus lain mohon maaf. Kita bisa berbeda. Because this is nothing personal, this is objective. Gitu loh. Jadi nggak ada dukung-mendukung di sini. Ternak nggak ngerti gitu, yang begitu itu. Dibilangnya buang badan kita. Masa kita dibilang pendukung Roy Suryo? Mendukung Roy Suryo dalam isu ijazah palsu, yes, dalam kasus ini. Tetapi kita tidak menuhankan orang. Nah, makanya. Tapi kalau dibilang Refli pendukung tata kelola pemerintahan yang baik, nah itu benar. Karena itu value ya. Value. Refli pendukung demokrasi, itu benar. Value. Jadi value remains, orang bisa changing, ya kan? Begitu. Orang change, people change, but value remains, gitu. Nah ini orang nggak paham gini. Saya setuju itu, Bang. Susah. Makanya saya bilang langsung ke Pak Roy. Iya. It is not personal. Iya. Kita sama objektivitas kita sekarang, tetapi kasus lain ya kalau kita beda kajian ya saya akan openly gitu loh. Oke, ini ada kata-kata dari penonton kita. Sudah terlalu banyak dan nyata keganjilan ijazah itu, mulai dari lembar pengesahan, ucapan Pak Kasmujo dan lain-lain. UGM harus bisa menjelaskan proses prosedur bagaimana ijazah itu bisa terbit, juga keabsahan ijazah itu. Sudah dijelaskan UGM, katanya sah. Tetapi persoalannya masyarakat tak percaya. Itu masalahnya kan? Karena itu kan, perlu pihak independen. Banyak yang cerdas bahwa jawaban sesimpel itu kan itu bukan jawaban, langsung konklusi. Nah, kalau sebuah lembaga akademik itu tidak menyediakan pondasi ilmiah maupun akademik atas konklusi dia, maka publik pun akan menjadi semakin bertanya-tanya gitu, Pak. Oke. Kemudian Sentana juga polling sama Bang mengkerucut. Jadi tadi ketika Sinaga datang ke sini. Iya. Sinaga ya? Iya Bang, Michael Sinaga. Michael Sinaga datang ke sini, saya tunjukkan juga polling saya dan dia bilang saya akan tiru Bang Refli, saya akan polling juga. Dan kelihatannya hasilnya mengkerucut, sama kurang lebih ya. Gitu. Apalagi jaksa sudah dijaga TNI mulai turun tangan di kasus Sritek, apalagi lain lagi nih. Kemudian apalagi siapa yang mau percaya sama polisi kalau begitu prestasinya. Tapi begini bro. Iya Bang. Saya nasihatkan juga kepada teman saya Rismon ya. Kau tak perlu menyebut nama orang bluntly ya. Secara telanjang. Jadi cukup sebutkan kasusnya karena tetap saja ya kita sayang lah sama Rismon kan, gitu. Kalau secara telanjang nanti kau sibuk melayani lagi pengaduan. Karena itu bukan 11.000 triliun lagi tuh Bang. Oke. Itu sudah entah berapa miliar triliun persen itu confirm itu Bang. Metadatanya saya pegang Bang. Oke. Jadi saya bilang tadi bluntly itu tumpul artinya. Secara clearly, saya mau bilang clear kok bluntly jadinya. Blatantly mungkin Bang ya. Apa? Blatantly. Blatantly ya, betul. Bahasa Inggris saya sudah agak-agak gimana gitu. Jadi gara-gara kita tak pernah berbahasa Inggris, kita susah kadang-kadang ya. Iya Bang. Blatantly. Bahasa Jepang aja saya sudah lupa. Ya maksud saya blatantly, terang-terangan ya. Blatantly. Iya Bang. Keterang-terangan. Jadi coba kita lihat lagi, kita tengok apa yang ditulis oleh manusia-manusia di RH Channel ini kan. Apa lagi ya? Tapi banyak sekali ini, tak bisa aku sebutkan saat bacakan. Bingung kita. Oke. Cepat kali Bang. Iya, bro.
Apa yang Anda ingin sampaikan lagi yang barangkali penting untuk disampaikan? Tak terasa kita ngobrol-ngobrol saja udah 1 jam. Dan di antara 1 jam itu saya kira 50% kita main-main aja. Oke. Concern saya mungkin pesan kepada publik ya, pada Pak Prabowo Subianto juga sebagai presiden kita, rawatlah Pak demokrasi ini Pak, rawat supaya kita benar-benar mencapai Indonesia Emas 2045, bahwa sesuatu yang menjadi fondasi ilmiah yang disampaikan ya, bagaimana publik kita bisa tercerdaskan, ini juga harus kita hargai Pak, begitu. Meskipun memang ya ada beberapa orang yang terluka, tetapi kan itu kan nothing personal. Itu kita bagaimana, inilah ujian atau tes kita, apakah kita menjadi demokrasi yang regresif ya Bang? Regresif ya Bang? Iya, regresif. Iya, atau progresif gitu ya Bang ya? Bukan progresif, jadi, substantif. Substantif gitu. Yeah. Bahwa semua orang diberikan ruang terbuka menyampaikan kajiannya, menyampaikan opininya gitu. Jadi jangan berakhir di meja polisi untuk diinterogasi yang sesuatu yang sebenarnya di luar kewilayahan dia juga, domain dia gitu juga. Yang paling gawat lagi adalah berakhir di palu hakim, itu lebih gawat lagi. Iya Bang. Jadi bagaimana Pak Prabowo Subianto, misalnya saya usul perdebatan ini Pak Prabowo Subianto difasilitasi di ruang ilmiah, itu semua peneliti dari BRIN, dari segala macam, Menristek Dikti misalnya, kita adu di situ gitu loh, bahwa dengan perdebatan itu siapapun yang menang adalah kebenaran. Oke. Gitu. Bang. Jadi bisa dikatakan respons Sianipar menantang debat terbuka soal ijazah Jokowi yang melibatkan para ahli siapapun dia, begitu. Iya Bang. Jadi agar diterima akan bisa dicapai sebuah kebenaran ilmiah. Iya. Jadi masing-masing mengemukakan pendapatnya, melakukan atau menyampaikan kajiannya di ruang terbuka, dan kemudian disitulah nanti akan kelihatan di mana yang opinion mayoritas ya. Iya, tetapi juga metodenya harus bisa dicek satu demi satu. Iya Bang, sekaligus di sana ya ada ahli-ahli administrasi akademik kan Bang, birokrasi akademik. Ya tadi itu bagaimana dengan skripsi yang tanpa dosen penguji itu bisa menjadi sah secara akademik. Ayo kita bahas semua di situ. Ahli-ahli akademik, ahli-ahli ya terutama yang berkaitan dengan. Jadi nanti kalau debatnya adalah mosi dari Roy Sianipar dan kawan-kawan, ya kan? Mosinya ini kan, mosi macam-macam tuh. Lalu kemudian dijawab lagi. Bila perlu 7 hari 7 malam itu berdebat, karena itemnya kan banyak. Refli Harun bisa menjadi moderator, menjadi fasilitator debat tersebut, karena sudah cukup mengikuti isu ini. Sudah paham sudah paham apa aja yang mau ditanyakan, ya kan? Iya, Bang. Dan yakinlah ya, orang yang punya tradisi akademis ya akan berkata jujur. Jadi kalau benar kita katakan benar. Nah, pertanyaannya adalah kenapa kita selalu protes? Karena banyak ketidakbenaran. Dan kata Plato, orang yang tidak suka dengan kebenaran adalah orang yang mengambil keuntungan dari kebohongan itu. Nah, betul sekali. Jadi karena dia mengambil keuntungan dari kebohongan, maka dia tidak suka kebenaran. Begitu. Iya Bang. Bro, sudah 1 jam lebih. Rupanya sudah Bang ya. Kata-katanya 30 menit tapi. Penonton kita masih setia ya, masih 5.000-an yang watching now. Saya mau putus, kasihan. Tapi kalau tidak putus, kasihan juga Anda yang dari seharian penuh. Saya yakin besok Anda beredar. Masih Anda beredar di Jakarta besok? Besok di Ainis kan Bang kita. Oh iya. Abang lupa?
Saya hampir lupa kalau Anda tidak ngomong. Untung iNews-nya malam ya. Oke. Saya besok juga di podcast di Forum Keadilan. Oke. Yang harusnya dihadiri kemarin katanya dihadiri oleh ahli Bareskrim, ternyata keberatan hadir. Itu juga saya kecewa. Harusnya kan kalau ingin perdebatan yang seperti itu ya ahli dari Bareskrim juga kenapa nggak muncul ke publik menjelaskan apa yang menjadi temuannya kan Bang, dan harus berani dikonfrontasi dengan pihak yang kontra dengan dia. Jadi saya lihat ya, ketika di sebuah televisi Anda mau diundang tapi nggak jadi. Ternyata dari 5 narasumber itu 4 satu arus, dan 4 itu mayoritas lawyer. Ini nggak nyambung ini perdebatannya. Karena saya lihat mereka mencari kebenaran prosedural, yaitu bahwa sudah diumumkan oleh Bareskrim. Ada yang guru besar ya mengatakan kalau tidak setuju dengan Bareskrim, kalau tidak setuju dengan ijazah asli, berhadapan dengan aparat. Kok begitu mendiktenya? Padahal Anda menunjukkan bahwa Bareskrim itu bisa salah ya. Bisa salah. Saya agak sopan mengatakan bisa salah ya. Gitu. Jadi bahkan putusan pengadilan pun bisa kita challenge. Benar nggak? Kan putusan pengadilan itu sebelum dia inkrah, kita bisa permasalahkan, kita bisa banding, bisa kasasi, bisa peninjauan kembali. Bahkan PK bisa berkali-kali gitu. Makanya, jadi yang namanya kebenaran itu dia absolut. Cuma untuk mencapainya kadang-kadang perlu bertingkat-tingkat tangga yang harus kita lalui kan. Itu persoalannya. Kalau dalam hukum itu terkenal itu kasus Sengkon dan Karta. Dia dituduh membunuh setelah sudah 7 tahun apa dihukum, tiba-tiba pembunuh sesungguhnya ketangkap. Bayangkan coba. Sayangnya setelah baru saja lepas mau gugat minta ganti rugi, meninggal salah satu atau salah 2 di antara mereka. Gitu. Itu kasus yang paling klasik di dunia hukum kita ya. Oke bro. Iya Bang. Ini udah malam, kita besok bersiap-siap ya. Anda jangan lupa bahwa Anda harus siapkan peluru-peluru Anda. Kalau saya ikut-ikutan aja ya kan. Tapi saya harus jelaskan juga dari sisi hukumnya. Iya, perlu waktu juga mau menganalisa itu, belum sempat juga, mungkin besok lah. Ya, tambat Anda lihat betul ya kan. Tampilkan itu Bang. Iya. Kalau saja yang ada di situ. Ya, kalau nanti kemudian yang penting one thing for sure, tidak ada bantahan bahwa Dian Sandi itulah ijazah Jokowi kan begitu. Itu yang paling penting. Oke bro, closing statement from you. Closing statement kan tadi udah Bang. Ya saya sebagai peneliti yang output kajiannya berdasarkan program, berdasarkan pengetahuan yang saya dapatkan 30 tahun ini, ya saya ingin menyuarakan bahwa publik sebaiknya jangan pernah takut. Siapapun kalian punya latar belakang skill, pengetahuan, ayo pakai untuk mencerdaskan publik kita tanpa harus takut dengan dalil-dalil yang berakhir di laporan polisi. Pak Prabowo Subianto, pesan saya, rawatlah Pak Indonesia ini menjadi demokrasi yang matang dan maju dan disegani Pak. Kalau Indonesia ingin maju, maka satu-satunya jalan adalah demokrasinya juga harus maju. Begitulah Pak Prabowo Subianto. Oke, terima kasih Bapak Rismond Hasiholan Nobar. Oke, selamat malam. Selamat malam Pak. Oke. Ya, saudara sekalian, itu dengan Rismond Sianipar ya. Itu apa ya? Sesama orang Sumatera itu kita tone-nya bisa sama sesama orang Sumatera. Jadi mudah-mudahan beliau santai. Pemirsa atau Sobat Era juga santai mendengarkannya, walaupun terkesan main-main, tapi pesan Rismond terakhir itu penting sekali ya, yaitu rawatlah demokrasi ini. Jadi bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak memenjarakan rakyat yang berpikir. Nah, itu harus menjadi slogan. Ya. Jadi bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai para pahlawannya. Itu benar. Tapi ada yang lebih baru lagi yang juga benar. Bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak memenjarakan rakyatnya yang berpikir. Justru
bangsa yang besar adalah mendorong rakyatnya untuk berpikir, termasuk atau terutama berpikir kritis. Begitu saudara sekalian, mudah-mudahan perbincangan kita lebih dari 1 jam bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.